Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur pada kesempatan ini kita kembali boleh dipertemukan oleh Tuhan. Meskipun dengan keadaan seperti ini kita terpisah tempat dan waktu, tapi kita percaya Roh Tuhan tetap ada pada setiap kita. Mari kita sebelum mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin langkah setiap kita pada ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami boleh ada pada saat ini itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Engkau yang menuntun setiap hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan mengalirlah di tengah kami Tuhan, menjamah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah ibadah ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Mari lebih lagi kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan. Kita mau datang kepada-Nya Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami
percaya Tuhan, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Ku nyanyi haleluya, kami nyanyi, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sembah Tuhan. Haleluya, Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat. Yesus Kau hebat, Yesus Kau dahsyat. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari pagi ini datang dengan hatimu, datang dengan imanmu, percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Yesus adalah Allah yang hebat, yang sanggup memulihkan setiap hidup kita. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu mencurahkan setiap kami Tuhan, mencurahkan kekuatan yang baru Tuhan, mencurahkan pemulihan yang baru, pemulihan yang baru Tuhan, kesembuhan-Mu Tuhan mengalir atas setiap kami Tuhan. Kami sembah, terima kasih Tuhan, terima kasih.
buat segala yang telah Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Engkau sedang menyertai setiap kami Tuhan. Engkau senantiasa memelihara hidup kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, pada saat ini Tuhan kami kembali boleh berkumpul Tuhan. Boleh menyatukan hati kami Tuhan. Boleh menyatukan kerinduan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan oleh tempat dan waktu Tuhan. Dan pada saat ini Engkau pun bekerja atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mulai. Amin. Haleluya. Puji syukur pada Tuhan, pada pagi ini kita boleh berkumpul kembali. Dan pada saat ini kita mau bersuka cita. Kita mau katakan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan di hidup kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau buka ruang hati kita supaya setiap firman-Nya akan disampaikan oleh hamba-Nya boleh tertanam dalam tanah hati kita. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari katakan kekuatan dalam hidup kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau bersama kami tidak akan goyah sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang berbaharu di hadapan-Mu Tuhan, dan hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan yang telah Kau persiapkan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, jamah hamba-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai beliau Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan selamat beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita dalam keadaan seperti sekarang ini, mari kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita, tidak ada yang lain. Kita percaya apapun yang terjadi di dunia ini, untuk bangsa-bangsa di dunia ini semua oleh karena kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak mungkin ini akan terjadi. Tuhan mempunyai rencana yang indah. Dia selalu memberi kesempatan untuk anak-anaknya, untuk gereja, untuk bangsa-bangsa di dunia supaya ada pertobatan. Kita percaya kalau di dunia ini ada pertobatan terjadi, anak-anak Tuhan bertobat,
bangsa-bangsa di dunia bertobat, gereja-gereja Tuhan bertobat. Kami percaya, kita percaya bahwa pemulihan akan terjadi. Penyakit corona ini akan segera berlalu dari muka bumi ini. Yang Tuhan rindukan adalah pertobatan yang terjadi. Seperti kita tahu, Dia tidak menghancurkan Sodom dan Gomora sebelum Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Dia tidak menghancurkan Nabi Nuh, tetapi Dia izinkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Setelah dia membuat bahtera, setelah dia menyelesaikannya, barulah musibah itu terjadi. Dia tidak menghancurkan Niniwe, tetapi dia mengutus Nabi Yunus supaya orang-orang Niniwe ini boleh bertobat. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita dengan sungguh-sungguh berdoa. Kita sadar bahwa kekuatan hanya ada di dalam Yesus, bahwa pemulihan hanya ada di dalam Yesus. Inilah waktunya Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kita tahu bahwa orang benar akan terus bersinar, tapi orang fasik akan mereka hancurkan. Mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi kekuatan kita. Mari pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari Injil Lukas. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan membaca Injil Lukas. Dalam Injil Lukas pasal 23, kita akan baca ayat yang ke-13 dulu. Setelah itu ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-33. Kita tidak akan baca semua, tetapi kita akan hanya membaca 3 ayat saja. Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas yang ke-23, kita akan baca ayat yang ke-13 dulu. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Kita baca ayat yang ke-25 dan ke-33. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu, sesuai dengan tuntutan mereka. Ayat yang ke-33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Inilah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Mengapa Yesus yang harus menjadi korban? Bapa di surga itu Bapa yang maha kuasa, Bapa yang penuh kasih. Apakah Bapa di surga Dia tidak bisa berbicara dari surga, "Hei anak manusia, dosamu sudah diampuni"? Kenapa Tuhan Yesus yang harus menjadi korban? Kita tahu bahwa kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Mengapa Barabas yang harus dilepaskan, orang yang memberontak, orang yang membunuh, tetapi Tuhan Yesus, orang yang benar, orang yang tidak berdosa, harus disalib? Ini semua adalah rencana daripada Allah. Di dalam bacaan kitab ini, Barabas dibebaskan oleh karena Kristus menggantikan tempatnya sebagai orang yang akan dihukum. Kita semua tahu hal itu terjadi karena pilihan yang jahat dari orang-orang Yahudi. Namun kita melihat karena Allah mulia, kita juga telah ikut menyalibkan Kristus karena dosa kita. Kematiannya bukan untuk sesuatu yang terjadi atau kebetulan, tetapi menggenapkan rencana Allah yang agung. Kematian Kristus adalah menggenapkan kuasa Allah yang agung. Ini sudah dinubuatkan beberapa puluh tahun yang lalu.
Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ini sudah dinubuatkan bahwa seorang anak manusia akan meremukkan kepalanya ular. Siapa yang sanggup meremukkan kepalanya iblis, kepala ular? Hanya Yesus Kristus. Melalui kuasa kematiannya dan kebangkitannya, Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Ia adalah pengganti yang Allah siapkan. Itu terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat yang 8. Allah memberikan anaknya sebagai pengganti karena Ia mengasihi kita. Itu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengeruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mengapa Yesus harus mati, harus menggantikan kita? Begini Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Seumpamanya kita mempunyai anak kita jatuh ke dalam lubang sumur. Enggak mungkin kita hanya memanggil dia, anak, naiklah dari sumur, naiklah. Enggak mungkin dia naik. Tetapi satu-satunya jalan yaitu kalau kita memberi dia tali atau memberi dia tangga, barulah dia bisa naik ke atas. Tidak mungkin kalau dia ada di bawah sumur, kita panggil dia untuk naik, tidak mungkin bakal naik. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Tidak mungkin manusia ini menyelamatkan dirinya dari dosa, tapi oleh karena kasih Bapa yang begitu besar, Dia mengeruniakan anak yang tunggal supaya kita ini yang berdosa, kita ini yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita ini diselamatkan. Karena tidak mungkin manusia menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Itu terdapat di dalam Injil Lukas pasal 3, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kristus mati untuk kita, suatu bukti Ia adalah pemberi yang setia. Itu terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Ia adalah pengganti dosa-dosa kita. Dialah yang menggantikan dosa kita. Itu terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Ia menjadi dosa ganti kita, yaitu segala dosa apa saja yang kita lakukan, yang kita perbuat. Itu di 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan Ia sendiri tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak pernah melakukan dosa. Tetapi Dialah yang menggantikan dosa kita. Dialah yang menjadi korban. Seharusnya kita yang harus binasa, yang harus mati, yang harus mengalami kesakitan. Tetapi Dialah yang menggantikan kita. Kita mengucap syukur kepada Allah karena itu adalah janji Allah, dan Allah sudah menggenapi janjinya di dalam Yesus Kristus. Ia adalah pengganti kita dari segala kutukan yang harus kita tanggung. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kata penebus. Di sini ada kata yang disebut menebus. Ia adalah pengganti bagi segala kutukan yang harus kita tanggung, dan Dia menebus kita dari kutukan. Mari kita akan sama-sama merenungkan kata penebusan, kata penebus di sini. Dari kutukan dalam ayat ini. Dalam bahasa Greka ada 3 kata berbeda yang menerangkan arti dari kata menebus. Di dalam bahasa Greka ada 3 kata yang bisa kita artikan dari kata penebus. Apa sih kata penebus dalam bahasa Greka? Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pada pagi hari ini akan sama-sama belajar. Karena kalau kita baca di dalam menebus ini ada 3 kata yang harus kita artikan. Yang pertama adalah kata Grekanya adalah agreso.
agreso yang artinya membeli di pasar tempat penjualan budak dan hamba. Kata ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Ini akan saya baca, 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Satu Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, begini bunyi firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kata Greka yang pertama yaitu di sini disebut adalah di dalam kata penebus adalah disebut agreso yang artinya membeli di pasar tempat penjualan budak atau hamba. Dan ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6 yang ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ciri daripada orang Israel, dia kalau sudah membayar utang dan kalau utangnya sudah lunas dibayar, biasanya kan mendapat kwitansi. Kwitansi itu biasanya dipaku di dalam tiang rumah, bahwa itu tandanya bahwa segala utangnya sudah lunas. Utang-utang kita juga sudah lunas karena Yesus telah membayar dengan dirinya sendiri. Itu bukan dengan perak atau dengan emas, tetapi dengan tubuhnya sendiri. Dia yang menggantikan kita di kayu salib. Inilah arti bahasa Greka. Mari kita sama-sama merenungkan bahasa Greka ini. Yang pertama adalah agreso yang artinya membeli di pasar, di tempat penjualan budak atau hamba. Kata ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Harganya sudah lunas dibayar, yaitu dibayar dengan apa? Yaitu dengan darah Kristus, dengan darah yang mahal. Itu terdapat di dalam 1 Petrus ayat 1 ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini akan saya baca. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, atau bukan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba Allah, yang tak bernoda dan tak bercacat. Tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Kita mengucap syukur karena Yesus menggantikan kita. Seharusnya kita yang binasa, tetapi Yesuslah yang menggantikan kita. Inilah amanat yang diberikan oleh Allah di sorga. Inilah menandakan kasih Allah yang begitu besar buat kita. Maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata yang kedua di sini kita akan belajar. Yang kedua adalah ekagoraso. Ini bahasa Grekanya. Artinya membeli dan membawa keluar dari pasar penjualan budak dan tidak menjadi hamba lagi. Kata ini terdapat di dalam Galatia pasal 3 ayat 13, yaitu tentang penebusan. Kata yang ketiga yaitu lutro. Lutro yang artinya harga yang telah dibayar lunas oleh, artinya harga yang telah dibayar lunas olehnya. Sang budak boleh dibebaskan dan mereka merdeka dari keadaan sebagai hamba. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Inilah arti dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu kita dibebaskan dari kutukan dosa. Ayat pasal Galatia pasal 3 ayat yang 10, kita bebas dari perhambaan dosa. Itu terdapat di dalam Titus pasal 2 ayat 14, Roma 16 ayat 17, Roma 18 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini jauh-jauh sebelumnya
sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ini sudah dinubuatkan oleh para nabi. Terlebih lagi Nabi Yesaya yang menulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53. Mari kita akan belajar Bapak Ibu Saudara dari Yesaya pasal 53. Bapa di sorga sudah menyediakan pengganti bagi kita. Itu ada di dalam Yesaya pasal 53 ayat 2 sampai yang ke-12. Nabi Yesaya telah menubuatkan secara jelas kesengsaraan yang dialami Yesus Kristus, dan kesengsaraan itu semata-mata untuk keselamatan manusia. Dalam ayat yang tertulis dalam perikop ini kita jumpai ada 3 kebenaran indah yang perlu kita hayati. Pertama, Mesias adalah Mesias yang menderita. Kedua, apa yang dideritakan adalah untuk orang lain. Ketiga, apa yang ia deritakan adalah untuk menebus kita. Inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus lahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan merenungkan ayat ini bersama-sama. Yang pertama yaitu Mesias adalah Mesias yang menderita. Apa kata Nabi Yesaya? Nabi Yesaya menggambarkan kehebatan Yesus. Namanya disebut Immanuel. Itu Yesaya pasal 7 ayat 14. Namanya disebut ajaib. Itu Yesaya 9 ayat yang kelima. Kerajaannya dibangun berdasarkan kasih dan keadilan. Itu Yesaya pasal 9 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6. Roh Tuhan ada di atas dia. Yesaya 11 ayat 2 sampai 4. Ia memberi hukum bagi orang kafir. Itu juga di dalam Yesaya pasal 17 ayat yang pertama. Ia tidak pernah gagal atau lemah. Itu di dalam Yesaya 17 ayat yang keempat. Ia ditinggikan di atas segala sesuatu. Yesaya pasal 17 ayat 1. Nabi Yesaya juga menggambarkan dia sebagai Mesias yang menderita. Jadi Nabi Yesaya menggambarkan Yesus sebagai Mesias yang menderita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana dia menggambarkan Mesias sebagai Mesias yang menderita, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar. Mesias adalah Mesias yang menderita. Bapak Ibu, Mesias, Nabi Yesaya juga menggambarkan sebagai Mesias yang menderita. Itu terdapat di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Ia terkena luka dan hancur, ayat yang kelima. Ia kena sengsara, ayat yang ketujuh. Karena tulah dan hukuman, itu di dalam ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akan merenungkan ayat ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ia dihancurkan dan disakiti, itu terdapat di ayat yang ke-10. Kuburannya berada di antara orang-orang kafir. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ia deritakan adalah untuk orang lain. Apa yang Yesus derita, apa yang Yesus lakukan, kematiannya adalah untuk menggantikan orang-orang yang berdosa. Maka dari itu Barabas dibebaskan dari penjara, Yesus yang disalib, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahkan penjahat yang ada di sebelah kirinya menghina dia, tetapi yang di sebelah kanannya dia percaya bahwa kalau Yesus sudah ada di Firdaus, dia juga akan bersama-sama di Firdaus. Dan akhirnya Tuhan Yesus katakan, hari ini engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Inilah yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Ia menderita adalah untuk orang lain. Apa yang ia derita adalah untuk orang lain, karena ia tidak pernah berbuat dosa. Itu ada di dalam 1 Korintus. Untuk orang lain karena ia tidak berdosa. Ada di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Ini akan saya baca. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Dua Korintus pasal 5 ayat yang ke-21.
Begini bunyi firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Dia yang tidak pernah mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, kita diselamatkan oleh Allah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan renungkan apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Penderitaannya mengerjakan 7 berkat Tuhan bagi kita. Jadi penderitaan Yesus Kristus di kayu salib itu mengerjakan 7 berkat Tuhan bagi kita semua. Ia menanggung penyakit kita. Itu ada di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Ia menanggung sengsara kita. Ada masih di dalam ayat 4. Ia menanggung pemberontakan kita. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Ia menanggung kejahatan kita. Yesaya pasal 53 ayat yang keenam. Ia membenarkan kita. Itu dapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Allah menyerahkan orang-orang besar dalam tangannya. Ia menebus dosa kita. Itu ayat yang ke-12. Apa yang Ia kerjakan adalah untuk penebusan dosa kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus kerjakan, itu adalah untuk penebusan dosa kita, untuk kebaikan kita. Kita percaya kalau penyakit corona ini sedang mewabah, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan inginkan adalah suatu pertobatan terjadi, baik untuk bangsa-bangsa di dunia, baik untuk anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, terlebih lagi untuk Indonesia, supaya Indonesia ini, bangsa Indonesia, baik pejabat-pejabatnya boleh bertobat. Kita percaya kalau pertobatan terjadi, bahwa penyakit corona ini akan berlalu dari Indonesia. Ia menebus dosa kita. Itu ayat yang ke-12 pasal 53 ayat yang kedua. Apa yang Ia kerjakan untuk penebusan kita? Semuanya telah berdosa karena kehilangan kemuliaan daripada Allah. Itu terdapat di dalam Rom pasal 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Upah dosa adalah maut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia, kalau Tuhan tidak mati, kita semua binasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau keselamatan bisa dibeli dengan uang, dengan harta, kita yang tidak punya uang, tidak punya harta, kita binasa. Tetapi kita mengucap syukur kepada Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Upah dosa adalah maut. Yesus mati untuk dosa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Dan kematiannya membuktikan kasih Allah akan dunia ini. Itu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah pagi hari ini Bapak kita sadar pada pagi hari ini akan kasih Allah. Kita memulai hidup yang baru, kita memulai mengasihi Tuhan. Kita percaya kalau kita sungguh-sungguh bertobat, ada pertobatan untuk kita, ada pertobatan untuk bangsa-bangsa di dunia. Kita percaya bahwa penyakit ini akan berlalu dari tengah-tengah kita. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa Yesus harus mati? Karena Dia harus menggantikan kita. Kalau Dia tidak mati, kita ini semua akan binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Karena Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, dan Dia sudah mengalahkan maut, Dia sudah menang. Dan kita sebagai anak-anaknya, Dia tetap mendoakan kita. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Inilah yang diberitakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus, bahwa Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, dan Dia sudah hidup selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Kita tetap berjuang untuk melayani Tuhan.
Kita tetap menjaga kesehatan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kita, bahwa Tuhan akan melindungi kita. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Kita tahu kehidupan ini saat-saat ini banyak masalah yang harus kita hadapi. Berat apapun masalah yang kau hadapi, yang ditimpakan padamu, baik itu engkau diputus hubungan kerja, engkau mengalami itu semua, ataupun keluargamu, keadaan apapun yang kau alami. Tapi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita punya hutang yang besar yang sudah dibayar. Kita punya hutang yang luar biasa sudah dibayar di kayu salib. Dan itu yang menjadi kita harus kuat. Bagaimana kalau hutang kita sudah terbayar lunas? Saat itu kita bergembira. Dan saat ini kalau kita diizinkan Tuhan harus menghadapi masalah hidup ini, jangan takut. Dia tetap akan menyertai dan melindungi. Satu hari Jumat Tuhan dimanapun kau berada, katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas pengorbananmu hingga kami tidak binasa, tapi kami beroleh hidup yang kekal. Mari pejamkan matamu dan bersyukurlah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik, amat baik bagi kami. Engkau memberikan kekuatan lewat firman-Mu, memberikan semangat hidup kami kembali. Seberapa lama saat ini kami ada di rumah dan kami mengalami permasalahan, tapi Engkau menghidupkan, memberikan semangat kembali kepada kami. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Satu jamah kami, kuatkan kami lewat kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan ini, terus akan berkarya dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Pada saatnya berkat Tuhan itu akan dikembalikan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu saat ini merendahkan diri hati di hadapan-Mu dan bersyukur karena Engkau sangat baik, amat baik bagi kami. Dan inilah doa pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Dan kami sudah menerima firman-Mu dan kami akan melakukan firman-Mu. Kami tetap bersyukur di hadapan-Mu. Dan itulah menjadi kebanggaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Dimanapun kami berada, apapun yang masih kami kerjakan, kami tahu Bapa akan menyuruh malaikat Tuhan akan menyertai melindungi kami dari orang-orang yang bermaksud jahat dan melindungi sekeliling rumah kami dan juga melindungi kami dari segala virus-virus penyakit, teristimewa virus COVID-19 ini Bapa. Dan kami percaya, kami tidak takut karena kami tahu perlindungan kami, kekuatan kami hanya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Engkau menerima pujian penyembahan kami di hadapan-Mu.
Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, engkau mengangkat tanganmu ke atas. Dan engkau bersyukur atas waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Untuk kami dapat beribadah pagi hari ini. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami mengucap syukur di akhir dari ibadah kami. Dan kami mengangkat tangan kami. Kami percaya kalau kami mengangkat tangan kami, maka tangan kanan Tuhan akan memegang tangan kami. Dan akan mengangkat kami setinggi-tingginya untuk melewati setiap masalah hidup ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami. Tuhan Yesus akan melindungi kami. Tuhan Yesus akan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terimalah dari berkat dari Bapa Surgawi turun atas kami, melingkupi kami, memberkati dalam rumah tangga kami. Walaupun keadaan apapun kami bersyukur karena kami tahu berkat Bapa terus ada dalam kehidupan kami. Damai ilahi, sukacita yang sejati sempurna itu melimpah dalam kehidupan kami. Dan memberkati usaha pekerjaan kami. Walaupun dengan keadaan ini kami percaya Tuhan akan terus memberkati dan Tuhan akan memulihkan. Dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan memimpin hidup ini, akan menghibur hati ini yang susah, akan memberikan pertolongan terhadap masalah-masalah hidup kami, akan memberikan kami jalan keluar, akan memberikan kami kekuatan, kemenangan lewat kuasa-kuasa yang akan menyerang kami. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan inilah doa ucapan syukur kami Bapa. Kami naikkan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.